Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah hasil analisis kami dari sebuah permasalahan perekonomian yang terjadi di Indonesia. Sebelum masuk ke presentasi dari poster yang telah kami buat, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Sauzan Hanifa dengan NIM akhir 047. Saya Maimunah Aprilia dengan NIM akhir 051. Saya Najia Mumtaz dengan NIM akhir 118. Selanjutnya di sini ada artikel yang sudah kami pilih dengan judul Indonesia mengalami deflasi 5 bulan beruntun. Krisis ekonomi 1999 bakal kembali terulang. Jadi artikel ini membahas kinerja ekonomi Indonesia baru-baru ini, termasuk inflasi dan deflasi. Artikel ini juga menyebutkan potensi krisis serupa dengan yang terjadi pada tahun 1999. Artikel ini menyatakan bahwa Indonesia mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut hingga September 2024. Jadi penyebab dari deflasi ini itu ada yang pertama penurunan permintaan konsumen, yang kedua ada penurunan investasi, yang ketiga ada penurunan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, untuk hal yang diakibatkan dari penyebab sebelumnya, pertama ada menurunnya pendapatan perusahaan, kemudian penurunan investasi, kemudian penurunan harga properti. Di sini penurunan pendapatan perusahaan merupakan ketika deflasi yang terjadi mengakibatkan daya beli masyarakat yang cenderung menurun. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap produk dan jasa juga akan menurun. Akibatnya pendapatan perusahaan pun ikut menyusut karena penjualan yang melambat. Kemudian untuk penurunan investasi, deflasi ini menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian. Investor cenderung akan menunda atau mengurangi investasi karena khawatir akan penurunan keuntungan di masa depan. Selain itu, nilai aset seperti properti dan saham juga cenderung akan menurun selama periode deflasi. Hal ini membuat investor menjadi kurang tertarik untuk melakukan investasi. Kemudian penurunan harga properti, di sini di mana deflasi menyebabkan penurunan nilai aset termasuk properti. Ketika permintaan terhadap properti menurun dan harga jual properti ikut turun, maka nilai aset properti yang dimiliki masyarakat juga akan berkurang. Selanjutnya ada solusi syariah untuk deflasi. Yang pertama itu ada penguatan lembaga keuangan syariah. Nah, jadi lembaga keuangan syariah ini dapat berperan aktif dalam mengatasi deflasi dengan menyalurkan dana kepada sektor produktif. Jadi prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Nah, yang kedua itu ada penerapan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan. Nah, Islam mengajarkan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan. Nah, dengan menerapkan prinsip ini, ke keseimbangan antara kaya dan miskin dapat diperkecil sehingga permintaan agregat dapat meningkat. Nah, yang terakhir itu ada pemanfaatan zakat dan wakaf. Nah, zakat dan wakaf ini dapat digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana zakat dapat disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu, sedangkan dana wakaf dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek produktif. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan tentang permasalahan perekonomian di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.